Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukurillah kita dapat bertemu lagi dalam pembelajaran jarak jauh SMP Islam Carwi pada mata pelajaran IPA Ilmu Pengetahuan Alam kelas 7. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran ini dengan baik. Nah, pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang satuan sistem internasional macam-macam besaran. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada kali ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang akan kita pelajari mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Simaklah pembelajaran kali ini, kemudian rangkumlah dalam bentuk catatan di buku kalian masing-masing. Selamat mengerjakan. Pada materi 1 kita membahas tentang penyelidikan ilmiah. Kemudian pada materi kedua kita membahas tentang pengukuran, besaran, dan satuan. Nah, pada materi ketiga ini saya akan menyampaikan tentang satuan sistem internasional atau SI pada macam-macam besaran. Untuk memahami materi ketiga ini, kalian harus mengingat kembali materi-materi sebelumnya melalui link di smpislamcarwi.sch.id atau di YouTube dengan link Sanggar Belajar Pandemi. Tujuan pembelajaran. Setelah pembelajaran, siswa diharapkan dapat 1. Memahami satuan baku sistem internasional atau SI. 2. Menyebutkan satuan SI dan bukan SI. 3. Mengkonversikan satuan dalam SI. Mengenal satuan baku sistem internasional. Perkembangan satuan baku. Pada Konvensi Ilmuwan Dunia tahun 1875 berlaku satuan internasional dengan sistem CGS cm gram sekon atau detik. Akan tetapi karena kurangnya varian dalam sistem CGS, maka pada Konvensi Ilmuwan Dunia tahun 1960 di Sevres, Prancis disepakati satuan internasional dengan sistem MKS meter kilogram sekon. Pada Konvensi Ilmuwan Dunia tahun 2009 mengacu pada sistem besaran internasional disepakati sistem MKS atau satuan metrik sebagai satuan sistem internasional atau SI, dan itu berlaku hingga saat ini. Dapat disimpulkan bahwa satuan sistem MKS atau metrik merupakan satuan sistem internasional atau SI. Setiap besaran hanya memiliki satu satuan SI. Selanjutnya, satuan sistem CGS dan satuan baku lainnya merupakan satuan bukan SI. Nah, ini adalah contoh satuan sistem MKS, yaitu satuan SI, serta satuan sistem CGS yang merupakan satuan bukan SI. Contoh, misalnya nama besaran panjang satuan SI-nya adalah meter, sedangkan satuan bukan SI-nya adalah sentimeter. Nah, selain sentimeter itu bisa kilometer, hektometer, dekameter, dan lain sebagainya sebagai anggota satuan bukan SI dari besaran panjang. Yang kedua, misalnya besaran massa, satuan SI-nya adalah kilogram, sedangkan satuan bukan SI-nya adalah gram. Nah, selain gram itu ada ons, ada dekagram, ada miligram, dan lain sebagainya sebagai satuan besaran massa bukan SI.
Kemudian yang ketiga ada besaran waktu, ternyata memiliki satuan SI yaitu sekon, dan pada sistem MKS dan CGS sama yaitu sekon. Maka dari itu satuan bukan SI lainnya adalah satuan baku dari besaran waktu seperti jam, menit. Nah, itu merupakan satuan baku bukan SI. Yang selanjutnya ada besaran volume, memiliki satuan SI yaitu meter kubik. Kemudian satuan bukan SI-nya adalah sentimeter kubik. Satuan baku lainnya bukan SI seperti kilometer kubik, hektometer kubik, dekameter kubik, dan lain sebagainya sebagai anggota satuan besaran volume bukan SI. Kemudian kalian dapat membaca sendiri di depan layar kalian besaran-besaran yang lainnya. Jangan lupa pahami apa yang sudah saya sampaikan tadi, sehingga kalian dapat menyebutkan satuan SI dan satuan bukan SI. Mengkonversikan satuan. Yang pertama, kita akan bahas konversi satuan panjang. Masih ingatkah kalian pada tangga konversi satuan panjang? Ada kilometer sampai ke milimeter. Aturannya adalah setiap turun satu tangga maka dikalikan 10, naik satu tangga dibagi 10. Contoh soal, 5 km sama dengan titik-titik meter. 5 km dikonversikan ke dalam meter. Dari kilometer ke meter itu turun berapa tangga? 1, 2, 3. Maka 5 dikali 1000, hasilnya adalah 5000 atau 5 kali 10 pangkat 3. Yang selanjutnya, dari 16 cm diubah ke dalam meter. Dari senti ke meter itu naik berapa tangga? 2 tangga. Jadi 16 dibagi 100, hasilnya adalah 0,16 meter. Selanjutnya, selain ada kilometer, hektometer, meter, dan teman-temannya di tangga satuan, ada pula satuan panjang lainnya seperti inci, feet atau kaki. Kalian bisa membacanya sendiri pada layar depan kalian. Contoh, 1 inci itu bernilai 0,0254 meter. Jadi kalau misalnya dicari 2 inci berapa meter, maka tinggal dikalikan nilainya. 2 dikali 0,0254 meter. Coba kalian hitung berapa hasilnya. Nanti kita cocokkan bersama. Berapa hasilnya? Ya, hasilnya adalah 0,0508 meter. Nah, begitu ya caranya, kalian bisa coba sendiri latihan di rumah. Yang kedua adalah konversi satuan massa. Masih ingatkah kalian dengan tangga satuan massa dari mulai kilogram sampai ke miligram? Nah, aturannya sama dengan tangga satuan panjang. Apabila naik satu tangga maka dibagi 10, turun satu tangga dikali 10. Begitu kelipatannya dan seterusnya. Nah, ini adalah salah satu contoh konversi satuan massa. 1 gram sama dengan 1000 mg. Karena dari gram ke miligram itu turun sebanyak 3 tangga. Jadi 1 dikali 1000. Yang selanjutnya itu ada 1 kg menjadi 1000 gram. Kemudian ada 1 ton sama dengan 1000 kg. Nah, kalian harus hafal dan memahaminya.
Kemudian ada konversi satuan waktu. Kalian dapat lihat sendiri pada layar depan kalian. Contohnya 1 hari sama dengan 24 jam. Kemudian ada 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. Berarti kalau misalnya 2 menit tinggal 2 dikali 60 menjadi 120 detik dan seterusnya. Selanjutnya adalah konversi satuan volume. Volume itu satuannya adalah kubik. Lihatlah tangga satuan berikut. Nah, karena satuannya kubik, maka tangga satuannya pangkat 3, berbeda dengan tadi satuan panjang. Kalau ini adalah dimulai dari kilometer kubik sampai milimeter kubik. Artinya naik satu tangga itu dibagi 1000. Kalau tadi satuan panjang itu cuma dibagi 10. Nah, kalau turun satu tangga maka dikali 1000. Jadi setiap naik atau turun satu tangga itu berkelipatan 0,3 di belakang. Contoh, saya ambil saja 1 dekameter kubik diubah ke dalam meter kubik. Dari dekameter ke meter kubik itu turun satu tangga, maka harus dikali 1000. 1 kali 1000 sama dengan 1000 atau 1 kali 10 pangkat 3. Hasilnya adalah 10 pangkat 3 meter kubik. Kemudian satuan volume lainnya, jadi selain tadi kilometer kubik sampai milimeter kubik dan teman-temannya, ada pula liter, kemudian mililiter. Kalian dapat membacanya sendiri pada layar depan kalian. Yang selanjutnya adalah konversi satuan luas. Tadi ada satuan panjang, volume, beserta luas, itu sama-sama menggunakan tangga satuan panjang, yaitu dimulai dari kilometer. Kemudian kalau tadi kubik itu dari kilometer kubik. Nah, sekarang luas itu menggunakan satuan persegi atau kilometer persegi atau kilometer pangkat 2 atau km2. Nah, contoh aturannya masih sama. Kalau tadi satuan panjang itu naik dibagi 10, turun dikali 10. Kalau kubik tadi naik satu tangga dibagi 1000, turun dikali 1000, maka persegi atau satuan dari luas itu nilainya 100. Jadi kalau naik satu tangga itu dibagi 100, kalau turun satu tangga dikali 100. Contoh soal 1 desimeter kubik diubah ke dalam meter kubik, maka naik satu tangga berarti harus dibagi 100. 1 bagi 100 sama dengan 0,01 atau 10 pangkat min 2, karena 0,01 sama dengan 10 pangkat min 2. Setelah kita pada akhir pembelajaran, mudah-mudahan kalian dapat memahami apa yang telah saya sampaikan tadi. Dan selanjutnya, apabila kalian belum paham, silakan kalian tanyakan kepada guru mata pelajaran IPA, baik itu kepada saya atau kepada Pak Henosa selaku guru mata pelajaran pengambil IPA kelas 7. Sebelum saya tutup pembelajaran kali ini, saya ingin mengingatkan mari kita semuanya untuk selalu menjaga kesehatan dan berdoa semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu. Setelah melaksanakan pembelajaran, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.
Selamat